Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Jufri, NIM 226500779. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang representasi pengetahuan. Nah, representasi pengetahuan merupakan cara untuk menyajikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema atau diagram tertentu sehingga dapat diketahui relasi antara pengetahuan yang ada dan dapat dipakai untuk menguji kebenarannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 macam representasi pengetahuan. Yang pertama, representasi logika. Yang kedua, jaringan semantik. Yang ketiga, bingkai atau frame. Langsung saja yang ke representasi logika. Logika merupakan ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar sehingga didapatkan kesimpulan yang benar. Kemampuan menalar adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan yang tepat dari bukti-bukti yang ada dan menurut aturan-aturan tertentu. Mepresentasikan pengetahuan atau fakta dibutuhkan teknik representasi logika menggunakan ekspresi-ekspresi dalam logika formal. Ekspresi digunakan sebagai proses untuk menarik kesimpulan atau inferensi yang telah ada. Representasi logika terdiri dari 4. Yang pertama, logika pernyataan atau proposisi. Yang kedua, argumen valid dan tidak valid. Ketiga, logika predikat. Dan yang terakhir, pemrograman logika. Logika pernyataan atau proposisi. Pernyataan merupakan suatu kalimat deklaratif yang benar saja atau salah saja, bukan kalimat yang benar dan salah. Contoh pernyataan, Arwan memakai kacamata, Arwan bisa membaca buku. 2 atau lebih pernyataan dapat digabung menggunakan operator logika. Yang pertama, konjungsi and, 2 disjungsi or, 3 negasi not, 4 implikasi jika maka, dan 5 ekuivalensi jika dan hanya jika. Menggabungkan pernyataan menggunakan operator logika. Contohnya yang pertama, konjungsi. Arwan memakai kacamata dan Arwan bisa membaca buku. Di sini disambungkan dengan kata dan. 2. Disjungsi. Contohnya, Arwan memakai kacamata atau Arwan bisa membaca buku. Disambungkan dengan kata atau. 3. Negasi. Contohnya, Arwan tidak memakai kacamata, Arwan tidak bisa membaca buku. Disambungkan dengan kata not atau tidak. 4. Implikasi. Jika maka. Contohnya, jika Arwan memakai kacamata, maka Arwan bisa membaca buku. Di sini disambungkan dengan kata jika maka, di mana diawali dengan kata jika dan disambung oleh kata maka pada pertengahan kalimat. Yang terakhir, ekuivalensi. Jika dan hanya jika. Contohnya, Arwan bisa membaca buku jika dan hanya jika Arwan memakai kacamata. B. Argumen valid dan tidak valid. Argumen merupakan sebuah pernyataan dari himpunan pernyataan atau premis yang menghasilkan pernyataan lain atau konklusi atau kesimpulan. Argumen dapat digambarkan P1 atau premis 1, P2 atau premis 2, sampai dengan premis N menjadi jawabannya konklusi. Contohnya, jika Arwan memakai kacamata, maka Arwan bisa membaca buku. Arwan memakai kacamata, jadi Arwan bisa membaca buku. C. Logika predikat. Logika predikat merupakan pernyataan proposisi dibedakan menjadi argumen atau objek dan predikat atau keterangan. Penulisan pernyataan predikat dalam kurung argumen 1, argumen 2, argumen 3, dan argumen seterusnya. Contohnya pernyataan, Arwan suka makan buah. Dapat dilihat dari pernyataan ini, logika predikat, predikatnya di sini yaitu suka. Sedangkan untuk objek yaitu Arwan dan buah. Jadi dapat ditulis predikat suka, objek atau argumen 1 yaitu Arwan, dan objek atau argumen 2 yaitu buah. D. Pemrograman logika. Program logika menggunakan pernyataan logis dalam basis pengetahuan, kemudian dilakukan penalaran untuk menemukan solusi. Di mana bahasa pemrograman yang digunakan yaitu prolog atau programming in logic. Contohnya silsilah keluarga yang dipresentasikan dalam prolog.
Di sini dapat kita lihat untuk silsilah keluarga ini, cara bacanya yaitu Ani merupakan anak dari Arwan atau Arwan merupakan orang tua dari Ani. Kemudian Surya merupakan anak dari Arwan atau Arwan merupakan orang tua dari Surya. Nah, selanjutnya Bowo dan Tuti merupakan anak dari Ani atau Ani merupakan orang tua dari Bowo dan Tuti. Kemudian Yuni, Erna, dan Joni merupakan anak dari Surya atau Surya merupakan orang tua dari Yuni, Erna, dan Joni. Nah, dari contoh dapat dibuat representasi logika di sini. Orang tua dalam kurung Arwan, Ani, titik. Kemudian orang tua dalam kurung Arwan, Surya, titik. Kemudian orang tua dalam kurung Ani, Bowo, titik. Kemudian orang tua dalam kurung Ani, Tuti, titik, dan seterusnya. Ini cara bacanya sama seperti tadi. Arwan, orang tua dari Ani. Kemudian Arwan, orang tua dari Surya. Ani, orang tua dari Bowo. Ani, orang tua dari Tuti. Surya, orang tua dari Yuni. Surya, orang tua dari Erna. Surya, orang tua dari Joni. Nah, basis pengetahuan dapat dibuat pertanyaan. Nah, yang ini pertanyaannya yang pertama, siapa orang tua Ani? Program prolognya. Kemudian siapa anak Arwan? Ada program prolognya. Kemudian siapa kakek Tuti? Ada program prolognya. Dan siapa saudara Yuni? Nah, untuk yang pertanyaan pertama itu program prolognya dibaca siapa orang tua Ani, maka jawabannya siapa sama dengan Arwan. Kemudian yang kedua, Arwan orang tua dari siapa? Jawabannya siapa sama dengan Ani dan Surya. Karena memang di sini Arwan memiliki dua anak yaitu Ani dan Surya. Nah, yang ketiga, siapa satu sama dengan orang tua Tuti, siapa satu sama dengan orang tua siapa dua. Korektu, orang tua siapa satu sama dengan Tuti, yes. Jadi di sini jawabannya siapa satu sama dengan Ani, siapa dua Bowo, siapa satu sama dengan Ani, siapa dua Tuti. Jadi untuk mengetahui kakek Tuti maka harus mengetahui orang tua dari Ani. Nah, di sini orang tua dari Ani yaitu Arwan. Kemudian untuk yang keempat, siapa satu orang tua Yuni, siapa satu orang tua siapa dua. Korektu, siapa satu orang tua siapa dua. Nah, di sini siapa satu sama dengan Surya, siapa dua sama dengan Yuni, siapa satu sama dengan Surya, siapa dua sama dengan Erna, siapa satu sama dengan Surya, siapa dua sama dengan Joni. Jadi saudara Yuni di sini ada dua yaitu Erna dan Joni. Lanjut ke jaringan semantik. Jaringan semantik merupakan representasi pengetahuan yang digunakan untuk menggambarkan data dan informasi yang menunjukkan hubungan berbagai objek. Objek dapat berupa benda, yaitu rumah, mobil, orang, atau konsep. Konsep di sini itu pikiran, kejadian, atau tindakan. Contoh, Arwan dan Surya mempunyai beberapa keadaan. 1. Arwan adalah seorang sekretaris dan pekerja untuk Surya. 2. Arwan dan Surya seorang manusia. 3. Arwan dan Surya bekerja dalam bagian pegawai di perusahaan PT Abadi. Nah, ini bentuk untuk jaringan semantik secara bertahapnya. 3. Frame atau bingkai. Frame merupakan kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi, dan keterangan lainnya. Frame terdiri atas dua bagian, yaitu slot dan subslot. Slot merupakan kumpulan atribut yang menjelaskan objek dalam frame. Subslot merupakan pengetahuan atau prosedur dari atribut pada slot. Dan penjelasan dari saya untuk representasi pengetahuan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.